Oke, halo guys. Jadi di video ini aku bakal jelasin cara pakai kurva Jeffrey Bulens. Nah, jadi kurva Jeffrey Bulens sendiri digunain buat nentuin fase gelombang apa saja yang dilalui sebuah event gempa bumi di rentan waktu dan jarak tertentu. Nah, jadi untuk waktu ya sendiri itu dalam satuan menit dan untuk jaraknya itu dalam satuan degrees. Nah, jadi alat-alat yang kita perlu itu cukup simpel. Ada penggaris, pensil, penghapus, sama satu kalkulator. Nah, jadi tahap pertama kita bakal nentuin dulu jarak dari setiap satuan menitnya. Nah, jadi ini kan untuk 10 menitnya kita bakal ukur. Nah, jadi di sini itu kurang lebih 4,2 cm. Jadi dari sini sampai sini tuh 4,2 cm. Berarti kita tulis dulu boleh 10 menit sama dengan 4,2 cm. Nah, jadi kita punya nilai patokan ini yang pasti bakal sama sampai ke atas. Nah, jadi kalau misalnya kita mau sederhanakan itu bisa dapat 1 menitnya sama dengan berapa? 0,42 cm. Nah, jadi nilai ini bakal kita pakai buat nentuin fase apa saja nanti bakal kita dapetin. Nah, jadi yang pertama kita bakal dapetin sebuah waktu dalam menit. Mungkin kita bikin aja asal di nilai 20 mungkin ya, biar lebih mudah dipahami. Kita bikin di mungkin 18. Kita bikin di waktu 18 menit. Nah, jadi kan kalau 18 menit berarti di antara si 15 dan 20. Bentar. Nah, ini untuk 18 menit. Jadi tuh gini. Kan kita kan udah tahu tadi 1 cm itu sama dengan 0,42 cm. Nah, jadi dari menit ke-15 kita bakal kali 3 si 0,42 ini. Nah, jadi kan dapat nilai itu 1,26. Nah, jadi nilai ini bakal kita tambahin dari si 15. Jadi untuk ke menit ke-18. Nah, jadi kita pakai untuk kita ngapainnya soal lah. Jadi kita pakai ini 18 sama untuk sumbu X nya mungkin kita ambil di sekitar sini lah ya, di berapa 90 lah ya diantaranya. Jadi itu ada 2 guys, 60 dan 300 itu satu nilai, untuk 100 dan 260 itu satu nilai. Jadi kalau misalkan dapat soalnya yang kayak gitu jangan bingung. Jadi untuk yang nilai 1 itu cuma di 180 gitu guys. Nah, jadi kita bakal garis dulu. Nah, berarti kita udah dapat nih titik temunya berarti di sini. Tuh. Kita boleh zoom dikit. Tuh, jadi untuk 18 menit dan 90 degrees lah kurang lebih. Oke. Nah, jadi untuk fase-fase gelombang yang kita dapat itu nih, yang ini guys, yang mengikuti dari garis sumbu X-nya. Nah, jadi ada ini sama ini. Nah, jadi cuman ada 3 fase gelombang. Nah, jadi kita tinggal tarik garis lurus aja dari garis tersebut. Kalau misalkan nggak mau pusing kan, kalau misalkan kita garis ke sini kebanyakan gitu kan, nanti kasusnya kita bisa tarik ke samping guys. Jadi kita tarik ke sini tuh kan kosong, jadi enak tuh membacanya. Nah, jadi kita udah punya 3 garis kayak gini. Nah, jadi dari waktu-waktu ini, dari garis-garis ini kita bakal nentuin waktu-waktunya di setiap fase gelombangnya. Nah, jadi ini kita tentuin dulu ini tuh gelombang apa. Jadi kita catat, kita ada 3 gelombang ya. Jadi kan harus paham dulu ya guys sebelumnya, ini tuh gelombang apa-apa aja. Jadi jangan, ini kan dia kadang ada satu garis itu dia punya 2 arti. Jadi kayak ini nih, kan dia PCP. Nah, sedangkan kalau di sini kita udah dapatnya tuh P diffracted. Nah, jadi kalau misalnya kalian ketemu garisnya di sini, berarti ngambilnya P, bikin aja kode gini, P dalam kurung D gitu, biar enak, nggak sampai banyak. Nah, jadi kalau misalnya kalian dapat garis kalian di sini nanti, berarti kalian dapatnya si PCP gitu. Jadi kasusnya beda ya guys. Nah, jadi kalau ini kan garis putus-putus, dia masih masuk si PKIKP. I nya itu yang I kecil, kalau ini I besar.
Jadi banyak nih kasus-kasusnya, jadi kalian harus paham gitu ya. Ini kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa tanya-tanya aja di kolom komentar. Nah, kemudian untuk ini kan kita udah dapat nih lokasi-lokasinya. Nah, jadi kita tinggal nentuin waktunya berdasarkan yang ini tadi, 1 cm sama dengan 0,42 1 menit sama dengan 0,42 cm. Nah, jadi kan kita udah tahu tuh tadi dari sini itu kelipatannya 5 menit ya. Jadi 5 menit, 10 menit. Nah, ini udah ada 10 menit. Nah, berarti kita nggak tahu tuh dari sini ke yang PD fracture. Nah, jadi tuh cara cari taunya tuh simpel banget. Nah, jika tinggal ukur ini berapa senti. Ya, dia sekitar 1,2 ya, 1,2. Nah, jadi kita bakal pakai nilai yang di sini. Yang ini yang 1 menit sama dengan 0,42 cm. Nah, jadi kan kita punya 1,2. Nah, jadi 1,2 ini kita bakal bagikan dengan 0,42. Nah, jadi nilai ini merupakan menitnya. Oke, jadi kita punya 2 menit, 8. Berarti di sini sama dengan 2 ditambah 10 yang tadi ya, 10 tambah 1,2 berarti 12,8 menit. Itu untuk yang si PD fracture. Lanjut lagi yang ini. Nah, jadi kalau misalkan kita udah tahu nih kan yang ini berarti kan yang di bawahnya. Nah, kalau ini kan kita udah tahu nih yang di sini berarti 15. Nah, berarti tinggal cari tahu aja yang sedekat, yang paling dekat ini berapa sih nilainya gitu kan. Tinggal ukur aja berapa tuh, 57, kurang lebih 7. Berarti kita tinggal 0,7 dibagi dengan si 0,42 yang ini tadi, sama dengan 1,6. Nah, berarti kita udah tahu nilai si ini tadi yang 15 menit. Berarti tinggal tambah aja 15 ditambah 1,6 berarti 16,66 menit. Sesimpel itu guys. Nah, yang ini yang terakhir. Nah, ini kalau ini kita lihat lokasi titiknya sama ya guys, sama yang di awal tadi yang penentuan nilai tadi yang 18 menit. Berarti di sini karena kita udah tahu nilainya jadi 18 menit. Kurang lebih gitu guys. Tutorial dari menentukan fase gelombang apa saja yang dilalui oleh sebuah event gelombang gempa bumi gitu. Kalau kalian masih bingung, mungkin bisa tanya-tanya di kolom komentar guys. Nah, jadi kan ini kan kasusnya cuma ketemu 3 event. Nanti kalau misalkan waktunya lebih banyak, otomatis eventnya lebih banyak yang fase gelombangnya bakal lebih banyak yang didapatin. Terus kalau misalkan degresnya makin kesini, otomatis kan ketemunya banyak gitu. Jadi ingat untuk nentuin fase gelombang apa saja yang didapati itu di saat kontak dengan garis dari sumbu X ini. Itu guys. Jadi kalau untuk sumbu Y-nya itu batasnya. Oke, sekian dan terima kasih. Bye bye.